Jadi sama-sama startnya gitu ya, sama-sama mulainya, tapi beda. Mulainya pedagang dengan pengusaha, mulainya pedagang dengan pebisnis. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kali, ini adalah kali ketiga Pak Mardi kami mengadakan acara sharing ilmu yang berhubungan dengan bisnis, karena memang kami di sini sekumpulan pengusaha-pengusaha kecil yang pengen selalu bergerak, bertumbuh, dan memberi kontribusi dalam pergerakan ekonomi di negara kita ini, melangkah walaupun kecil yang penting memberi manfaat, gitu ya Pak Mardi ya. Harapannya siap. Kita tetap mengedepankan menjadi pengusaha yang istiqomah, maju, bermanfaat untuk umat yang lain. Kemudian sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sharing ilmu kita malam hari ini dengan tema kita adalah bisnis scale up yang akan yang telah mendatangkan narasumber Bapak Mardi Sumitro. Selamat datang Pak sekali lagi. Sebelum saya lanjutkan siap, Bu. untuk acara ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu profilnya Pak Mardi. Boleh ya Pak Mardi ya, biar teman-teman tahu siapa Pak Mardi. Ya. Siap. Baik. Siap. Oh saya tadi panggilnya salah Pak. Ternyata begini, nama lengkapnya Mardi Sumitro. Kemudian nama panggilannya Pak Sumitro. Jadi saya salah ya Pak tadi, ngapunten. Baca lengkap profilnya. Baik, beliau adalah founder and CEO Hawa Gym Group. Kemudian beliau adalah Sekjen DPP JPMI. Kemudian beliau adalah Ketua JPMI Bali. Kemudian beliau adalah Bendara MUI Bali. Kemudian beliau adalah Ketua Bidang Ekonomi MES. Nanti beliau akan jelaskan sendiri apa sih JPMI, apa sih MES gitu ya Pak. Kemudian juga beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Al-Azkar. Beliau juga Ketua Pembina PHBI Densel. Beliau juga Ketua Umum Yayasan Baitul Mukminin BKDI Bali, serta Dewan Pakar di IJMI Bali. Alhamdulillah beruntung sekali hari ini kita bisa mendapatkan narasumber yang luar biasa ini yang bersedia untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan harapannya ilmu yang dibagikan sangat bermanfaat buat kita. Pak Sumitro seperti biasa di kami sebelum kita melanjutkan acara ini, kita akan mengawali setiap sesi dari acara kami dengan alunan tilawah ayat suci Al-Quran. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Saifuddin yang hari ini bertugas sebagai pembaca tilawah. Silakan Mas Saifuddin. Di-unmute dulu Mas itunya Mas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'al min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Hafudin, bagus sekali ayat ayat suci Al-Quran. Insya Allah kita semua yang mendengar dan membacanya semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sebenarnya yang daftar ada banyak Pak Sumitro. Jadi ada beberapa teman yang sudah berkomitmen di grup itu untuk hadir bergabung di acara kita malam ini. Tapi qadarullah hari ini masih belum semua bisa bergabung, entah lupa. Tapi tetap Mas Jaya bertugas untuk ngurak-ngurak di grup ya. Mumpung sesinya belum dimulai kan sayang gitu ya. Kalau jauh-jauh materinya bagus, kemudian yang hadir dikit itu saya tuh sayang gitu. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sesinya Pak Sumitro dengan tema bisnis scale up. Harapannya ilmu ini bisa menjadi tambahan amunisi buat teman-teman untuk menjadi pengusaha yang sukses, berkah, dan bermanfaat buat umat yang lain. Begitu J. Pak J. Baik. Siap Bu. Itu saya persilakan Pak Sumitro untuk memulai sesinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala Muhammad. Baik, para sahabat semuanya, Pak Jaya, ini satu alma mater ya di MMBC, Bos Myanmar Digu. Jenderal saya ternyata Pak Jaya. Terima kasih Bu Retno dan para sahabat semuanya, pengusaha bahagia. Wah ini namanya cukup bagus ya. Insya Allah selalu bahagia, Insya Allah. Sukses dan bahagia. Sahabat di Malang, terima kasih. Saya berkesempatan untuk silaturahmi walaupun lewat webinar online ini ya. Tapi insya Allah saya bisa melihat nih wajah-wajahnya, walaupun sebagian hanya foto, ada nama gitu ya. Saya sebenarnya ingin lihat nih apa wajahnya teman-teman ini biar sambil kenalan ya, silaturahmi. Oh ya, ada Pak Tuan Muda Iqbal, Masya Allah. Pak Segoliwet, Segoliwet. Pak Saifuddin gitu. Itu saya lihat yang kelihatan ya. Pak Dida Travel, Pak Lutfi, Pak Heru Wiono, ini foto saja. Banyak lagi. Mohon maaf saya nggak sebutkan namanya satu persatu ya, agar waktu kita efektif. Baik, sahabat semuanya, saya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Retno. Saya pikir saya tidak akan menjelaskan lagi agar waktu kita lebih efektif. Di Bali 1 jam lebih lama ya, lebih dulu. Jadi di sini sudah jam 9 gitu ya. Tapi oke, saya cukup senang dan bahagia bisa menyapa para sahabat pengusaha di Malang ini. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa menasional, jadi pengusaha nasional gitu ya. Amin, baik, Pak. Amin. Saya langsung saja untuk masuk ke materi ya. Sudah bisa di-share. Ya, sebentar. Mas Hendy. Oke. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah Pak. Ya, sudah kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini saya menceritakan apa yang saya alami di Hawajim Indonesia, Hawajim Group atau Masuk Group Indonesia. Sambil nanti saya akan berbicara tentang bagaimana men-scale up bisnis ya. Saya mohon maaf, ini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajari, tapi sebatas sharing. Karena saya yakin di sini sudah banyak yang secara bisnis lebih besar dari saya ya. Saya pikir sudah ada yang levelnya 10 miliar atau bahkan 50 miliar atau 100 miliar ya, Pak Jaya ya.
Ya Jaya sendiri Pak, itu, Nggih. Pak, yang level segitu. Oh, wah. Amin. Jadi gini Pak, biar menambah semangat kita, kita mengarah ke sana. Walaupun sekarang baru berapa Amin. minggu itu loh Pak. Amin. Kita mau menyemangati diri sendiri ya Pak Mitra ya. Iya, siap. Harus begitu, Bu. Baik, jadi ini saya sharing saja, mudah-mudahan bisa menginspirasi dari beberapa referensi mentor-mentor saya nasional, salah satu mentornya sama Pak Bosman Mardigu ya. Saya juga beberapa sering chatting dengan Bang Sandiaga Uno. Saya pernah juga mengikuti workshop dengan Anthony Robbins, motivator dunia, waktu itu di Singapura, dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, yang paling penting saya kira adalah saya share pengalaman, bagaimana saya memulai bisnis saya dan mengembangkan gitu ya, sampai hari ini alhamdulillah menuju ke 1000 cabang tahun 2025 di seluruh Indonesia. Masya Allah. Ya. Walaupun hari ini kita tahu sahabat ini di masa pandemi, it's okay buat pengusaha, kita lebih dari pengusaha tapi entrepreneur. Entrepreneur itu jiwa bisnisnya mendarah daging ya. Artinya sudah kita ini ya hatinya, pikirannya, cara bicaranya, actionnya, tindakannya itu sudah pengusaha yang mereferensikan, tidak pernah mengeluh, tidak pernah keluh kesah, tidak pernah cari alasan, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, selalu orientasinya positif. Problem is opportunity gitu ya. Masalah itu buat pengusaha ya peluang gitu ya. Namanya saja pengusaha, mengusahakan dari yang nggak ada menjadi ada, yang nggak mungkin menjadi mungkin gitu. Jadi begitu juga masa pandemi ini kan buat kita pelaku usaha sebuah fenomena yang berat yang belum pernah kita alami. Saya sendiri Krismon 98 sudah berbisnis, sudah punya minimarket 3 waktu itu di Medan, walaupun akhirnya gagal, jatuh bangun dan lain sebagainya. Tapi saya melihat kali ini memang luar biasa, sesuatu yang nggak ada pilihan ya. Kita dipaksa dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kondisi yang luar biasa berat buat pebisnis. Tapi buat kita ini tantangan, ini problem, is opportunity, ada peluang di dalamnya. Maka ini yang kita pikirkan. Baik, sahabat semuanya. Jadi saya mengawalinya ini dari sebelum-sebelumnya Binus Jatuh Bangun ini. Awalnya saya di tanggal 1 Agustus 2001. 19 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Jadi mengawalinya dari nol banget, sahabat semuanya. Ya bisa dikatakan minus. Kenapa? Karena dari sebelumnya saya hanya bisa mengumpulkan itu uang 7 juta, tapi saya harus ngontrak toko kecil dengan tempat tinggal saya, dengan istri dan anak masih satu kecil waktu itu. Biaya kontrakannya 14 juta. Jadi kalau saya bayarin semua juga nggak cukup gitu ya. Tapi saya nego, saya bayarannya 3,5 juta, sisanya saya saving untuk makan dan untuk door to door, service alat fitness. Nah, yang luar biasa itu tadi, pengusaha selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Itu bagian mindset pemenang gitu ya. Bukan pecundang yang selalu mencari alasan untuk menguatkan kegagalannya gitu. Nah, saya nego sampai 3 kali kepada pemilik gedung, akhirnya dikasih, saya hanya bayar 3,5 juta, sisanya saya cicil. Nah, sahabat semuanya, tapi saya punya mimpi gitu. Ini bedanya pedagang dengan pengusaha atau entrepreneur. Saya sharing ke beberapa video ya di YouTube saya. Nanti teman-teman bisa buka YouTube saya, Mardi Sumitro. Di sana teman-teman bisa lihat saya cerita beberapa pengalaman saya dan sharing. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa bisa jadi sama-sama startnya gitu ya, sama-sama mulainya, tapi beda. Mulainya pedagang dengan pengusaha, mulainya pedagang dengan pebisnis. Kenapa? Karena kalau pedagang ini orientasinya hanya
omset, hanya untung. Cari barang, jual barang, setelah itu dapat omset, untung berapa. Orientasinya hanya untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Beda dengan pengusaha. Orang yang mulai bisnis di awal startup, pemula, bisa jadi mulainya sama seperti pedagang kecil juga. Tapi dia punya mimpi gitu. Dia punya goal. Dia punya target. Dia benar-benar punya visi dan misi. Tidak hanya dalam pikiran tapi ditulis gitu ya. Ini yang membedakan. Sehingga mimpi ini yang membawa dia untuk terus kuat bertahan dalam kondisi apapun dan terus mencari cara untuk mewujudkan mimpinya itu. Nah, hal lainnya lagi, saya ingin mengatakan ketika kita ingin men-scale up bisnis, ketika kita sudah mengawali, maka pastikan proses bisnis kita itu benar-benar dituliskan gitu. Semuanya, terutama adalah omset ya, harian kita ya, omsetnya berapa, biayanya berapa, untung kotor berapa, net profitnya berapa, sehingga kita tahu. Ini hal yang mendasar. Saya 2 tahun lalu diminta jadi mentor keliling ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Malang waktu itu, dengan teman-teman Malang, saya lupa nama-namanya siapa, di Malang 3 tahun lalu kalau nggak salah. Nah, saya temui persoalan utama para startup itu, para pemula, ya mudah-mudahan saya yakin teman-teman sudah melewati ini ya, tapi ini sebagai mereview saja, mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita bisnis tidak melakukan pencatatan minimal dari laporan keuangan kita. Minimal omset harian, biayanya, dan semuanya lah, sampai menjadi sebuah laporan rugi laba. Oh, saya bukan seorang accounting, saya nggak tahu pembukuan. Buat laporan rugi laba nggak harus jadi seorang accounting. Yang penting kita tahu berapa omset kita, berapa HPP kita, itu adalah laba bruto, setelah itu biaya-biaya kita apa saja, keluarkan gitu ya. Kalau memang masih kecil banget, bisa jadi gaji kita belum dikeluarkan, bagian dari nanti net profit. Nah, ketika muncul ketemu misalnya 1 bulan adalah net profitnya 10 juta, maka poin yang kedua yang paling penting berikutnya adalah jangan sampai kita hidup di atas dari kondisi sebenarnya. Kalau kita belum keluarkan sebagai pimpinan, katakanlah direktur atau CEO, atau apapun kita menamakannya, ketika kita belum menggaji diri kita dari perusahaan atau usaha kita, maka pastikanlah kita hidup di bawah dari kondisi sebenarnya. Ketika hasilnya 10 juta, maka pastikan hidup Anda hanya maksimal 8 juta misalnya. Bagus kalau bisa hanya 6 juta atau 5 juta. Sehingga ada saving. Saving inilah penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita. Tapi faktanya sering sekali, ini riset ya, dulu risetnya 2 tahun orang mulai bisnis itu 50% gagal. Setelah 5 tahun hanya 20% yang bertahan. Sekarang dengan adanya disruption, shifting, digitalisasi, online, era 4.0, itu lebih dahsyat lagi. Di tahun pertama 90% gagal para pebisnis, pedagang, pemula. Kenapa? Masalah terbesar karena mereka tidak melakukan proses pencatatan atas usahanya. Dan yang lebih bahaya lagi, karena nggak dicatat, tiap hari pegang uang, karena jualan gitu ya, apa jasa atau retail dan sebagainya, dia menganggap itu uangnya. Padahal di dalam uang yang diterima itu, Anda misalnya berhasil tiap hari omsetnya 5 juta. Anda merasa, pegang uang besar 5 juta. Padahal dalam 5 juta itu ada HPP, ada biaya-biaya, yang bisa jadi dari 5 juta itu untung Anda hanya 500.000 misalnya. Tapi karena Anda pegang uang 5 juta, Anda, egonya naik, gengsinya naik, akhirnya belum waktunya sudah kredit mobil misalnya. Padahal kredit mobil saja angsurannya sudah 4 juta atau 5 juta misalnya. Dan seterusnya. Akhirnya hidup kita satu tingkat di atas kondisi sebenarnya. Kalau itu terjadi, maka defisit terus. Tinggal nunggu waktu, akhirnya kita hutang. Hutangnya semakin besar, bisnisnya semakin berat. Nah, pada akhirnya dia nggak bisa belanja barang dagangan atau nggak bisa
nutupi biaya operasional dan kolaps yang terjadi. Nah, ini hal mendasar sekali saya perlu sampaikan kepada para sahabat semua. Pada saatnya nanti kalau benar-benar sudah mulai kelihatan, sudah sustain, maka saran saya pastikan dibedakan uang keluarga dengan uang bisnis. Rekeningnya juga harus dibedakan agar kita tahu persis hanya makan sesuai dengan gaji kita yang ada di rekening pribadi, tidak ada di rekening perusahaan. Ini sering sekali terjadi persoalan bahwa uang antara keluarga dengan usaha masih campur aduk sehingga sulit manage uang ini dengan baik. Nah, berikutnya tentu hal yang penting adalah menyiapkan legal ya. Kalau saran saya memang sudah siap langsung ke PT, punya banyak alasan kenapa PT. Tapi kalau punya alasan tertentu, saya ya sudah UD dulu atau CP dulu ya is okay lah gitu ya. Tapi kalau mimpinya besar, maka siapkanlah wadah yang besar. Sehingga nanti ketika sampai pada apa yang kita harapkan, nah wadah ini bisa menampung apa yang kita inginkan. Itu gambarannya, sahabat semua. Saya mimpi waktu itu ketika start, padahal saya hanya servis door to door alat fitness, hasil sebulan hanya 600-700 ribu, tapi mimpi saya 1 Agustus 2004, 3 tahun kemudian ya, itu sudah punya uang atau aset 100 juta, punya mobil Taruna warna merah, waktu itu Taruna sangat ngetren tahun 2001. Setelah itu saya mimpi berikutnya bisa pulang ke Medan dengan sangat bahagia. Bayangkan teman-teman, saya mulainya dari 0 bahkan minus, tapi 3 tahun mimpi saya udah gitu besar. Mimpi ini penting, ada pelajaran mimpi khusus ya, goal setting yang kita tidak jelaskan di sini. Tapi salah satunya untuk menguatkan mimpi saya nabung di sebuah perbankan 100 ribu. Nah, saya tulis sendiri angkanya menjadi 100 juta sesuai mimpi saya. Buku tabungan saya tempel, saya tidur di bawah gitu, hanya beralaskan tikar begitu, saya tempel di sebelah dinding saya 100 juta. Tiap hari pagi dan malam saya lihat gitu. Mobil Taruna gitu, saya masuk ke showroom mobil, pede aja kayak mau beli mobil, tanya-tanya, tapi itu goalnya hanya saya pengen dapat brosur mobilnya dan bisa foto di sebelah mobil Taruna. Setelah itu saya tempelkan itu. Dan subhanallah, sahabat semuanya, benar, hanya beda bulan saja. Oktober 2004 saya mendapatkan apa yang saya impikan. Kenapa? Awalnya saya servis alat fitness, akhirnya saya selalu terbiasa dengan mimpi. Mimpi buat saya Allah sesuai prasangka hambanya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menguatkan pentingnya sebuah obsesi kita berpikir positif dan optimis sesuai yang kita inginkan. Nah, gimana caranya? Yang penting kita mimpi, kita berusaha dengan kesungguhan, dengan keteguhan hati. Ini menjaga agar kita tetap konsisten ya. Kadang nggak bisa dipungkiri, sahabat kita ini kan kadang apa ya, ya jidu wayangkus gitu, kayak iman juga. Kadang semangat kita berbisnis itu kan kadang naik menggebu-gebu gitu ya. Kadang-kadang turun juga down gitu ya. Nah, kondisi down itu kalau kita nggak punya mimpi, nggak ada. Ya kalau kita punya mentor, is okay, bagus. Tapi mentor kan nggak bisa dampingi kita terus gitu ya. Mentor kan eksternal. Gimana membangkitkan dari internal, maka mimpi itulah yang bisa membangkitkan kita untuk sehingga ketika kita down juga, semua orang mengalami, mudah naikkan lagi, sehingga kita terus pada track yang benar menuju mimpi. Nah, saya subhanallah ya, ternyata yang awalnya saya nggak mikir jual alat fitness baru, nggak mikir buka fitness, pokoknya yang saya tahu saya punya mimpi, sehari ini saya bisanya hanya servis alat fitness, yang saya selalu sampaikan ketika di beberapa seminar yang saya adakan sebelum pandemi itu, banyak sekali yang bertanya ke saya, Pak, saya mau mulai bisnis, gimana caranya? Ya mulai aja sekarang juga dari mana yang Anda mampu gitu. Artinya, udah hari ini kan apa yang kita pikirkan 5 tahun lalu. Dan 5 tahun akan datang apa yang kita pikirkan hari ini gitu. Ya ternyata subhanallah sahabat. Saya ditemukan seorang ibu, ya saya nggak pernah tahu dari mana. Ya ini skenario Allah. Ketika saya mau servis alatnya, Mas, nggak usah deh. Tolong beli saja alat ini, saya nggak perlu alatnya. Bu, maaf saya nggak punya uang untuk beli alat ibu. Saya tahu alatnya agak mahal. Ya udah Mas, bawa dulu aja. Nanti kalau laku, Mas store uangnya.
Padahal saya baru kenal gitu. Tapi ibu ini kok percaya suruh bawa barangnya, nanti kalau laku suruh kembalikan. Saya sampai bengong, bener Bu, bener Mas, saya percaya sama Mas. Gitu. Sahabat, itu harganya 1,5 juta waktu itu. Karena saya paham banget tentang fitness gitu ya. Ini pentingnya ya Anda sahabat semua kalau mau berbisnis jangan hanya ikut-ikutan. Oh ini ramai ikut padahal nggak tahu ilmunya. Anda paham ilmunya yang Anda tekuni itu paling penting. Sehingga Anda jadi expert. Untuk memahami ilmu dalam bisnis Anda berapa lama sih? Ya tolak ukurnya 10.000 jam Anda melakukannya gitu. Kalau Anda misalnya mengerjakan 8 jam sehari berarti kurang lebih 3,5 tahun Anda di bidang itu. Karena saya paham banget alat itu, saya tahu alat ini bisa dijual 3 juta dan benar. Setelah saya bawa, saya sepeda motor pun masih dipinjemi teman waktu itu. Nah, saya bawa ke tempat yang tadi kontrakan itu, saya poles-poles dikit, saya tawari kepada beberapa yang tadi servis juga, ada alat second, ternyata laku 2.950.000 sahabat. Dalam sehari saya untung 1.450.000, padahal itu bulan ke-4 atau bulan ke-5. Sebelumnya itu saya sebulan hanya dapat 600 sampai 700.000 gitu. Bayangkan gitu. Akhirnya dari situ muncul ide berarti jual beli alat fitness second gitu. Oke, akhirnya dari sana cukup lancar, terus saya bisa jual alat fitness baru gitu. Ini saya nggak cerita panjang di sisi ini, nanti saya dikasih waktu berapa lama nih Bu Retno? Halo, Bu Retno? Bu Retno lagi kamar mandi paling Pak, Bu Nah, Retno Pak. enggak, hai. Nah. Enggak. Biasanya 30 atau 40 menit nggih, Pak, nggih. Tapi monggo sak kersa Pak Oke, Sumitro. Yang penting kami Masya Allah. siap untuk mendengarkan dan apa namanya menjadikan Oke, itu sebagai salah satu pijakan kami untuk berkembang, Pak. Monggo lanjutkan Pak Mitra. oke, siap. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Oke. Baik. Nah ini sampai singkat cerita, saya bisa jual alat fitness bekas, tadi awalnya jual beli gitu ya. Setelah itu jual baru alat fitness, akhirnya saya juga bisa buka cabang di Lombok waktu itu. Nah, puncaknya dari mana saya mengawali buka fitness center gitu ya. Itu berawal dari tahun 2005. Waktu itu saya mengikuti seminar workshop di Singapura oleh Anthony Robbins. Saya memang pilihan saya dari kecil jadi pengusaha karena buat saya yang lahir di Medan, bahkan di kampung jauh dari Medan, yang dari keluarga miskin gitu ya, mau sukses, saya pikir yang paling ideal itu jadi pengusaha gitu, bisa untuk meraih sukses. Sehingga ketika itu setelah pulang dari Singapura, motivasi saya muncak, saya harus buka fitness gitu ya. Nah ini kembali lagi, selalu saya punya mimpi, punya goal, punya cita-cita. Yang membedakannya kita para pengusaha dengan para pedagang. Pedagang obsesinya hanya omset dan untung. Bisa jadi awalnya omsetnya lebih besar, tapi dia nggak punya mimpi, nggak punya goal, nggak punya cita-cita, nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya persiapan bagaimana untuk men-scale up bisnisnya. Karena berbicara bisnis, ini nanti panjang teman-teman. Saya 2005 ketika mimpi punya satu fitness itu, ini juga berat karena fitness center di awal saya master gym yang fitness umum itu, waktu itu saya hitung investasinya kurang lebih ya pokoknya jalan dulu gitu ya, itu 300 juta. Buat saya uang itu cukup besar waktu itu. Tapi perjuangan saya penuh banyak tantangan tentu. Saya nggak punya uang senilai 300 juta itu, tapi saya harus punya fitness. Gimana caranya? Ini yang pentingnya pelajaran bahwa orang sering mengatakan mau bisnis itu harus punya modal. Modal identik dengan uang. Saya mengatakan no gitu. Modal itu tidak selalu dengan uang gitu. Kita bisa membuat proposal bisnis, kita bisa menawarkan, kita bisa kerjasama dengan supplier, bisa menawarkan dengan klien, banyak cara lah untuk bagaimana mewujudkan
mimpi dalam bisnis kita. Sama ketika saya lakukan untuk buka fitness yang pertama, apakah saya punya uang fresh money 300 juta? Oh no, enggak. Gitu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya cari supplier fitness, saya negosiasi, pembayarannya minta tempo, tanpa dengan finance, tapi langsung dengan dia. Nah, subhanallah dikasih jangka waktu sampai 1 tahun untuk bayar, untuk beli alat fitness itu gitu. Gedung juga begitu. Saya pikir kalau saya nyewa gedung habis berapa besar saya untuk investasi di sewa gedung. Target saya punya gedung yang bisa bayar per bulan. Itu memang kesannya sulit gitu. Tapi buat kita pemula kan nggak ada yang nggak mungkin. Harus think out of the box gitu ya. Pola pikirnya itu keluar dari biasanya. Kalau ya biasa saja pada umumnya orang berpikir ya kita mungkin jiwanya masih belum kuat sebagai entrepreneur gitu ya, sebagai pebisnis. Mungkin mental kita masih mental pedagang yang orientasinya hanya ya jualan, dapat untung gitu aja. Tidak membuat sesuatu hal yang baru atau tidak mengadakan hal yang baru. Dan subhanallah ternyata sahabat semua, 3 bulan saya nyari memang keliling ke kota Denpasar itu baru ketemu sebuah gedung yang bawahnya minimarket, lantai 2-nya kosong, nggak ada tulisan disewakan, tapi semua yang ada potensi cocok untuk fitness saya masuki. Saya tanya, ternyata benar. Itulah yang saya sangat meyakini bahwa kekuatan Allah sesuai prasangka hambanya. Dan ini wujud dari doa gitu. Nah, ternyata sahabat, setelah saya tanya, ditemukan ownernya, saya bilang, Pak saya mau kontrakan. Oh silakan Pak, kontrak saya kasih gratis dulu sekian bulan, nanti bayarnya per bulan. Kenapa? Karena lantai 2 ini kan sulit, nggak semua orang bisa pakai. Nah, dia ada minimarket, lantai 2 tahu fitness, oh ya ini bakal rame gitu. Akhirnya dari situ saya mimpi lagi, 1 tahun harus punya 1 fitness, sehingga 2010 saya harus punya 5 fitness. Kan ngawalinya 2005 ya. Subhanallah singkat cerita sahabat, 2010 awal tahun ternyata belum tercapai 5 gym gitu ya. Baru 3 cabang gym master gym waktu itu. Nah saya mikir keras, ini kalau polanya begini sepertinya tidak bisa saya mewujudkan mimpi 5 cabang ini di tahun 2010. Saya amati, saya analisis gitu ya. Jadi kalau level bisnis itu kan di awal ya, startup itu kan disebut fondasi ya, atau fondasi ini penuh ketidakberaturan gitu ya. Memang orientasinya sama kayak pedagang kalau berbisnis, tapi yang membedakannya dia prosesnya catat, dia punya mimpi, dia punya visi, misi, dia siapkan legal dan seterusnya. Karena dia tahu membangun bisnis itu harus bisa membayangkan nanti dengan jelas sudah dibayangkan bisnisnya ini akan menjadi seperti apa gitu. Kalau pedagang nggak pernah mikir itu gitu. Jadi setelah saya analisis, ini kok nggak begitu maksimal ya. Sepertinya bisnis fitness ini bukan bisnis yang menguntungkan. Saya sampai berkesimpulan seperti itu awalnya. Saya merasa mau ngambil, nah ini pelajarannya ya sahabat. Banyak sekali kadang bertanya, ini bisnis saya kok nggak berkembang, apa saya perlu beralih ke bisnis lain ya. Kadang kan banyak pertanyaan begitu ya, atau kita kadang ragu juga gitu. Jangan-jangan bisnis saya bukan bisnis yang tepat, bukan yang profitable, atau bukan bisnis yang sedang secara life cycle bisnisnya itu bukan sedang incline, tapi mungkin justru sedang decline misalnya. Dan lain sebagainya. Nah saran saya, sahabat jangan cepat mengambil kesimpulan itu. Cek dulu, pastikan bahwa benar-benar kita sudah melakukan banyak hal atau kita sudah paham di bisnis ini. Jangan-jangan kita baru tahu kulitnya sehingga kita nyimpulkan ini bukan bisnis yang tepat gitu. Sama, saya teringat ketika ya sebelumnya saya sudah jatuh bangun gagal ya, saya belajar dari kegagalan sebelumnya, termasuk waktu Krismon 98 itu, saya gagal waktu itu, saya belajar dari sana. Sehingga saya nyimpulkan, oh ini berarti bukan masalah bisnisnya yang enggak tepat atau bukan masalah bisnis yang bukan sedang decline dan sebagainya, tapi kayaknya saya yang belum mempelajari secara dalam tentang bisnis fitness. Akhirnya saya riset ringan ke tim, saya tanya, kok saya lihat banyak laki-laki saja, ibu-ibunya ada tapi jarang. Saya tanya ke tim, kok saya lihat jarang ya wanita, gimana? Ada nggak? Oh ada Pak, tapi latihan 1 kali, 2 kali.
Habis itu nggak datang lagi. Loh kenapa? Ditanya. Iya Pak, beberapa kita tanya katanya malu, nggak nyaman gabung dengan laki-laki. Oh yes, saya mikir keras ini. Malamnya saya terus sambil setiap malam saya mohon kepada Allah gitu ya. Di sholat tahajud itu saya mohon ya Allah ini tolong berikan jalan saya sholat istikharah dan lain sebagainya. Sampai sahabat pada puncaknya ketika saya sedang di pengajian gitu berzikir, tapi pikiran saya melayang ini apa ini bisnis fitness kayaknya khusus wanita gitu. Dan subhanallah ketika itu Allah ngasih jawaban, muncullah dalam pikiran itu hawa wanita, fitness hawa gym gitu. Wow, itu saya langsung menggebu-gebu ya, besoknya itu sudah nggak sabar pengen cepat bangun. Begitu paginya saya kumpulkan tim, nah, saya sampaikan kepada mereka semua, kita buka fitness khusus wanita. Saya sudah ngebu-ngebu, tim ini malah bengong gitu ya. Jadi gini sahabat, membangun bisnis itu memang complicated ya, tidak mudah memang. Karena kita harus memahami semua sisi. Kalau menjadi pedagang kan orientasinya hanya jualan, omset, untung berapa, itu aja kan, nggak mikir macam-macam. Membangun bisnis ini, saya ingin mengatakan poin utamanya adalah bagaimana memilih orang yang tepat dan mempertahankan. Ini poin utama. Jadi waktu itu saya paham banget itu. Saya kumpulkan tim, saya sampaikan, tapi tim ini malah bengong. Kan nggak ada Pak fitness khusus wanita. Saya bilang justru nggak ada, kita harus buat, saya bilang. Kalau sudah ada, ya kita ikutan kepada orang lain, ini secara penetrasi pasarnya udah cukup besar. Gitu. Kita justru harus buat. Akhirnya ada yang ragu, saya yakinkan. Nah, benar saja. Singkat cerita, saya buka Juni 2010, Hawa Gym. Sampai sekarang masih ada di kawasan Renon di Denpasar. Nah, ternyata apa? Overload gitu ya. Overload, ramai sekali. Nah, bayangkan ini, begitu rame, saya langsung bilang tim, saya kumpulkan, saya ajak makan bareng dia. Saya bilang begini, 2012 kita buka 25 cabang, 2015 100 cabang, 2025 1000 cabang. Jadi 2025 1000 cabang itu mimpi sejak tahun 2010. Yang awalnya setahun satu, itu 2 tahun langsung 25 cabang. Subhanallah, benar sahabat. Tercapai 2012, 25 cabang itu tercapai gitu. Saya sampai bingung, ya Allah, ya Rabb, ini kadang orang lihatnya juga Pak Mitro ini modalnya besar banget gitu ya. Jadi siapa yang backup nih? Saya sendiri kadang bingung gitu ya. Itulah skenario Allah ya. Ketika kita meyakini, kita bermimpi, kita kuat mewujudkannya, Allah selalu kasih cara bagaimana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan benar 2012 tercapai 25 cabang. Bayangkan awalnya 1 tahun 1 aja berat, ini 2 tahun langsung 25 cabang. Di akhir tahun karena saya memang target itu, saya push terus semua tim. Bahkan di akhir 2012-nya itu, di 3 bulan terakhir itu, rata buka 2 cabang itu. Subhanallah. Tapi, nah ini pelajarannya tentang scale up. Kalau kita obsesinya hanya pada develop pengembangan, apakah cabang, apa omset, dan lain sebagainya, tapi nggak peduli bahwa bisnis ini ada tata kelolanya. Bagaimana dalam buku Jim Collins ya, Go to Great itu, banyak hal di sana tentang bagaimana kita ada operasionalnya. Operasional itu nanti ada secara sistem di marketing seperti apa, sistem keuangannya seperti apa, setelah itu sistem administrasinya seperti apa, ada standarisasi bentuk, ada standarisasi proses. Nah, saya yakin teman-teman plus minus juga sama. Standarisasi bentuk itu harus jelas. Kalau saya cabang tadi harus bentuknya sama satu sama lain dan sebagainya. SDM juga begitu. Ngelola SDM itu tantangan terberat gitu ya. Maka sering para pengusaha mengeluh, waduh saya gonta-ganti tim, cari tim susah, wis macem-macem lah gitu ya. Dan benar, 2012 itu sampai 25 cabang-cabangnya tercapai, tapi saya sudah mulai sadar ini ada yang keliru. Gas saya terlalu kenceng, tapi rimnya kurang gitu. Tapi syukur belum telat.
saya langsung panggil beberapa konsultan. Yang pertama saya panggil adalah konsultan manajemen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan yang profesional atau sesuai dengan GCG gitu ya. Akhirnya diperbaikilah, saya bentuk manajemen, saya siapkan PT, awalnya juga hanya UD gitu ya. Setelah itu semualah kita perbaiki, disiapkan semua standarisasi proses marketing, standarisasi proses keuangan, standarisasi proses administrasi, buatkan SOP, job desk, KPI, semacam-macam dan lain sebagainya. Dan terus saya berusaha, nah ini contoh ya yang cabang Hawajim, ini gambarannya. Dan ini kantor Gramaster ini adalah kantor pusat Hawajim Indonesia. Nah ini tahun 2015, alhamdulillah kami berhasil meraih rekor muri untuk peserta jumba terbanyak se-Indonesia gitu. Masya Nah ini Allah. dengan Roni Kule. Saya lanjutkan. Nah ini penghargaan dari, alhamdulillah ini kami dapat penghargaan dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Hawajim sebagai pendampingan pengembangan mitra usaha di bidang waralaba. Kemudian ini dari rekor muri tadi, dan ini tahun 2016 saya mendapat penghargaan Startup Business Market Leader tahun 2016. Kami dinobatkan sebagai fitness wanita. Gitu. Keren ya Pak ya. Kenapa ini kok itu? Mana Mas Heru? Oh, enggak jalan. Belum. Nah ini pentingnya sahabat semuanya, kalau kita membangun bisnis, kalau belum punya filosofi, visi, misi, target, dan tujuan itu harus disiapkan. Nah, filosofi membangun bisnis adalah membangun peradaban dengan menebar kebaikan dan memberi manfaat. Visi menjadi ikon pusat kebugaran terbesar terdepan mewujudkan Indonesia sehat. Ini saya nggak bacakan semuanya. Nah, ini kisah singkat yang tadi sudah saya ceritakan, 2001, ini 2005, ini 2010 yang tadi saya ceritakan. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah Hawajim sukses, saya juga buka Adam Gym, fitness khusus laki-laki. Kemudian ini 2015 100 cabang, enggak tercapainya 44 cabang tahun 2015 gitu ya. Karena 2012-2015 itu kita banyak memperbaiki internal. Kalau saya kejar terus 100 cabang mungkin tercapai gitu ya, tapi mungkin akan berantakan di dalam. Sehingga saya perbaiki semuanya di internal, bagaimana tata kelola manajemen secara profesional gitu ya. Nah, ini tim kami di manajemen ya. Ini gambaran singkat saja wanita. Ini yang master gym-nya yang tadi di awal. Itu tadi Hawajim ya, ini Adam Gym. Nah, ini master fitness. Sampai hari ini masih ada, cikal bakal dulu jual beli alat fitness ya. Sekarang sudah fokus jual alat fitness baru. Untuk penjualan alat fitness ini alhamdulillah sekarang sudah ada di Lombok, di Kupang, di Jakarta, di Medan, Padang, Kendari, Palangkaraya. Jadi kita sudah punya cabang di beberapa kota itu untuk jualan alat fitnessnya gitu ya. Nah ini kami produksi sendiri. Jadi ketika buka fitness 70% alatnya kami produksi sendiri. Ada workshopnya. Kita punya training center dan lain-lain sebagainya. Nah ini di beberapa salah satu training di tim ya. Ini Master Academy kita sekarang rubah menjadi Hawa Academy untuk training centernya. Oke. Itu sahabat. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya tidak cantumkan ya di apa namanya
aplikasi. Alhamdulillah hari ini sudah 2 tahun lalu saya membuat tim, dan alhamdulillah sekarang ini next, barangkali kalau kita ada kesempatan saya bisa lebih cerita bagaimana saya membuat aplikasi Hawa Gym. Ini resource saya cukup besar. Saya membuat PT baru. Sekarang ada 4 ya. Jadi di masa pandemi ini memang gym tutup. 2 PT untuk yang supplier kantin di gym juga. Tapi 2 PT-nya yang penjualan itu cukup bagus, dan semangat digital Indonesia yang digitalisasi itu alhamdulillah cukup bagus. Dan aplikasi Hawa Gym ini cukup panjang ceritanya. Saya sejak 2015 mimpinya terwujud tahun 2018, dan hari ini semua di gym itu sudah menggunakan aplikasi Hawa Gym. Di sana ada jadwal kelas, ada semacam-macam semua ada. Bahkan yang terbaru kita sudah ada di dalamnya itu aplikasi seperti Zoom ini. Jadi nanti tanggal 17 Juli Jumat ini ada kelas senam gratis, itu lewat bisa tampil yang nanti akan masuk di aplikasi Hawa Gym. Sehingga nanti 1000 cabang yang saya mikirnya kan wah 1000 cabang saya mewujudkan kalau fisik cabang Hawa Gym seperti yang tadi saya tunjukkan, itu investasinya sekarang hampir 1 M. Kalau saya mau 1000 cabang berarti kan cukup besar ya investasinya. Saya tapi nggak pernah peduli dengan itu, yang penting saya mimpikan itu dan saya kalkulasikan, saya rencanakan oke gitu. Caranya gimana? Ternyata terakhir ini saya baru mulai ngeh setelah punya aplikasi, teman-teman. Jadi saya cabang bisa jadi perwakilan saja nanti, karena sekarang pun gitu ya, kita sudah bisa ibu-ibu, para wanita gitu ya, Bu Retno nanti bisa ikut senam, nanti saya share linknya Hawa Gym di rumah saja. Ngikuti instruktur kami. Bahkan seluruh Indonesia nanti para wanita bisa ikut senam di rumahnya masing-masing gitu. Dengan menggunakan aplikasi Hawa Gym. Nah, ini persiapan kami untuk menghadapi disruption, menghadapi digitalisasi, dan apalagi sekarang musim pandemi ini. Baik sahabat, saya kira sudah cukup panjang saya sharing ya. Itu kesimpulan secara umum. Poinnya saya ingin mengatakan bahwa untuk men-scale up bisnis kita memang butuh mental di atas rata-rata. Ini nggak nakut-nakuti, tapi penting untuk kita semua pahami. Contoh sederhana, saya mewujudkan 1000 cabang ini kan melanglang buana ya, termasuk ke banyaklah ke Bu Nur Hayati Subakat yang punya warga. Saya beberapa kali ketemu meeting untuk bagaimana bisa kolaborasi dengan beliau. Saya ke Bosman Mardigu, ke Bang Sandiaga Uno, ke beberapa lah. Sampai pernah satu ketika di level tertentu untuk bisa benar-benar lebih besar lagi, ada negosiasi ke investor gitu ya. Ketika investor sudah melihat, sudah presentasi besar, nah saya hanya share maunya 30%, tapi ternyata ujungnya dia maunya 50+1. Atau bahkan lebih dari itu. Tapi ternyata yang di belakang itu ya kita tahulah gitu ya, ya konglomerasi dan hanya segelintir penguasa bisnis di Indonesia ini. Jadi di titik itu memang butuh perjuangan luar biasa dahsyat. Bahkan belum sampai sana pun, sampai di mana saat level nanti, katakanlah saat ini misalnya nih omsetnya 1 tahun misalnya masih 1 miliar. Naik ke 5 miliar, ke 10 miliar, ke 50 miliar, sampai 100 miliar. Pengalaman saya, ketika nanti sudah di atas 250 miliar 1 tahun, untuk lebih ke arah sana, sampai 500 miliar atau mendekati T, itu tantangannya jauh lebih dahsyat gitu ya. Sampai di 100 miliar saja, ini butuh mental di atas rata-rata, teman-teman. Kalau nggak punya mental pemenang, mental pejuang, mental hebat, itu enggak bisa gitu. Karena bisnis ini complicated gitu ya. Membangun perusahaan ini sangat kompleks gitu. Enggak hanya satu sisi, harus menguasai semuanya gitu. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini mempersiapkan diri agar mental kita kuat. Benar-benar ketika kita terus men-scale up bisnis kita menjadi besar, maka pertama sekali yang harus disiapkan adalah mindset. Pola pikir kita bahwa tantangan ke sana depan, tapi
besar, tapi buat pebisnis, itu tadi yang saya katakan di awal, problem is opportunity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Sumitro ceritanya dari awal sampai hari ini. Dan tentunya itu sangat membantu teman-teman untuk menemukan atau apa enggak berjalan ke arah yang tepat gitu loh untuk melangkah gitu ya. Tadi saya beberapa kali itu diingatkan kembali tentang bisnis tuh jangan ikut-ikutan gitu kan. Karena kan memang tidak sedikit ya Pak Mitro ya yang bisnisnya tuh ikut-ikutan. Bisnis kayaknya kok rame ya, aku melu. Ternyata mereka nggak bisa bertahan lama. Kemudian dan itu juga termasuk kejadian kepada kami, saya pribadi gitu pernah kejadian, atau mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami yang sama. Kemudian satu lagi yang diingatkan lagi bahwa pengusaha itu memang harus mimpi. Jangan seperti pedagang yang hanya mencari untung saja gitu ya, mimpinya harus besar gitu ya. Kemudian dan harus mencari cara bagaimana untuk merealisasikan mimpinya itu. Dan satu lagi yang sangat tadi saya catat itu adalah bagaimana kita mendapatkan tim yang terbaik dan bagaimana mempertahankan. Itu penting ya Pak Mitro ya? Ini Karena keluhan kita selama ini turnover, SDM dan sebagainya itu memang tidak mudah mempertahankan orang seperti itu. Betul. Kemudian Allah sesuai prasangka hambanya, luar biasa, jangan takut bermimpi karena memang kalau kita bermimpi dan berani meyakini itu ternyata Allah yang menunjukkan jalannya. Intinya gitu ya. Luar biasa, sangat basic sebenarnya Pak Sumitro. Tapi ternyata harus selalu direview, diingatkan kembali gitu agar kita tuh nggak salah lagi, kadang-kadang ya memang perlu direview lagi, perlu diingatkan lagi, perlu sering-sering diingat lagi untuk hal itu. Baik, Pak Sumitro, ternyata bersama kami ada banyak teman-teman yang mungkin sudah menyimpan pertanyaan buat yang akan disampaikan ke Bapak. Untuk itu, monggo bagi teman-teman yang bersedia untuk yang ingin bertanya, silakan pertama dari Mas Hendy. Pak Sumitro, apakah pernah menutup bisnis? Kalau boleh tahu apa ya Pak? Atau kalau Pak Sumitro Kerso dilihatin yang sudah chat untuk bertanya tadi, mungkin satu-satu boleh dijawab Pak yang sudah bertanya. Putus-putus ya. Oke. Yang chat Pak, contohnya ini dari Mas Ferry. Assalamualaikum, ya, bisa diceritakan bagaimana cara mengelola keuangan agar bisa? Ada pertanyaan Pak di chat Pak. Bisa diceritakan bagaimana cara mengelola? Saya jawab keuangan berdasarkan pertanyaan di chat ini ya. Yang mana dulu Pak? Itu dulu Pak. Cara mengelola keuangan agar bisa terus membuka cabang ini ya? Iya Pak, ya, itu dulu Pak. Iya dari Pak Ferry ya? Bisa diceritakan bagaimana cara mengelola keuangan agar bisa terus membuka cabang, berapa gambaran ROI dan BIP-nya, berapa gambaran biaya, meng-hire konsultan untuk perbaikan bisnis. Baik, jadi sahabat semuanya, ketika sahabat sudah sampai di level ini, mengelola keuangan tadi, maka carilah orang yang benar-benar paham di keuangan ini. Tapi kita sebagai pebisnis harus tahu proses secara generalnya. Kalau sudah besar, tidak mungkin kita kelola sendiri tentunya kan. Kita harus punya akunting, administrasi pasti, dan setelah itu kita harus punya manajer keuangan yang tidak hanya sebatas accounting saja, mencatat proses keluar masuk uang, tapi melakukan analisis, melakukan banyak hal gitu ya. Ketika ditanya bagaimana keuangan bisa terus membuka cabang, nah inilah pentingnya setiap proses bisnis kita, terutama keuangan ini harus ada dashboard akhir yang mencatat berapa profit kita lihat dari cash flow, berapa surplus uang yang kita miliki gitu ya. Nah, yang saya lakukan ketika itu 2010-2012
memang di sisi lain didukung oleh kondisi ekonomi eksternal yang waktu itu cukup bagus ya. Nah, sehingga sedang peak puncaknya. Sehingga saya buka cabang itu praktis, saya peroleh dari keuntungan yang terus saya lipat gandakan menjadi cabang. Nah, ketika berapa gambaran ROE atau dan BEP-nya, memang gini, kalau secara umum di perusahaan saya, buka cabang itu plus minus 18 bulan ya, BEP ya. Setelah itu untuk meng-hire konsultan. Konsultan ini sebenarnya negotiable. Saran saya sesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Konsultan ini kan ada orang mengatakan wah dia nggak pelaku bisnis tapi cukup ahli secara teori. Ya inilah pentingnya kita secara eksekusi hebat tapi secara teori bisa jadi banyak hal kita belum paham. Maka pentingnya konsultan untuk ini. Karena konsultan ini kan rata-rata bisnisnya ya konsultan kan gitu ya. Bukan pelaku. Nah, waktu itu saya negosiasinya, saya ceritakan secara umum ya untuk meng-hire konsultan ini. Saya tidak bayar di muka semuanya. Karena kalau ini dilakukan tentu akan menyedot budgeting kita kan gitu. Yang bisa kita lakukan untuk pos yang lain. Yang saya lakukan adalah saya nego kepada dia share profit sekian persennya, tentu kecil banget gitu ya. Jangan dibayangkan seperti saham. Setelah itu saya bayar dengan per bulan. Jadi per bulan sekian, misalnya contoh nih kontrak 1 tahun. Nah, selama kontrak 1 tahun, saya bayar per bulan sekian. Nah, sisanya itu kita share profit sekian persen atas perkembangan bisnis kita. Nah, sehingga dari situ cukup ringan gitu. Karena kalau kita bayar di muka atas kontrak 1 tahun, itu nilainya nanti jadi sangat besar. Ya tergantung besarnya bisnis kita ya, bisa ratusan juta gitu ya, atau bahkan puluhan juta ya disesuaikan dengan biasanya goal kita ke arah mana gitu. Itu kira-kira gambarannya. Sorry ini laptop saya mau habis ininya baterainya. Coba Bang Khair, casnya di sini. Sebentar. Nggih. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ferry ya. Jadi pertanyaan atas sebentar saya menyesuaikan mau habis baterainya. Oke. Itu Pak Ferry. Ya, halo? Nggih. Halo? Ya, halo, Pak. Oke, bisa didengar ya suara saya? Oke, ya. Sampun, Pak. Itu terkait pertanyaannya Pak Ferry, Pak Jaya. Nggih. Berikutnya. Oke, ini dari Pak Hendy ya. Pak Ferry lagi, tantangan terbesar apa dalam mengembangkan bisnis selama ini? Tantangan terbesarnya mengelola SDM, Pak. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, kuncinya pebisnis itu bagaimana meng-hire orang yang tepat dan mempertahankan. Kemudian dari Pak Hendy, apa Pak Sumitra apakah pernah menutup bisnis? Kalau boleh tahu apa alasannya? Nah, ini maksudnya bisnis sebelumnya atau bisnis saat ini? Nah, cabang hari ini, cabang saya Hawa Gym, pernah saya tutup Pak. Alasannya apa? Alasannya ya nggak profitable gitu ya. Saya kasih ring 6 bulan. Kalau 6 bulan ini rugi terus, maka saya tutup. Gitu. Itu kalau yang hari ini ya, yang cabang Hawa Gym, Adam Gym, atau Master Gym. Tapi kalau sebelum saya bisnis ini, apakah saya pernah menutup bisnis? Ya sebelumnya saya sudah banyak jatuh bangun di bisnis ya. Sebelum menutup bisnis, biasanya ada analisisnya, kenapa bisnis itu harus kita teruskan atau kita tutup. Seperti yang singkat tadi saya ceritakan, bisa jadi salah satunya kita belum memahami bisnis itu secara utuh gitu. Itu ya dari Pak Hendy. Terus apa lagi nih Pak Jaya? Oke, ya, ini dari kasih, Pak Tukang.com. Bentar. Assalamualaikum Pak Sumitro, bolehkah saya minta CP Bapak? Kebetulan saya juga sedang merintis sebuah bisnis. Oh boleh. Nanti saya kasih siapa ini?
Kasih ke saya aja, Pak. Oke, nanti saya share ke Pak Jaya ya. Oh, Pak Nggih. Jaya udah tahu kok. Monggo Pak Jaya nanti tolong share ke teman-teman saja, nggak apa-apa CV saya. Oh, siap. Nah, Nggih. Siap. oke. Terus ada lagi mana ini? Bu Yasmin. Oke, Bu Yasmin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sumitro. Pertanyaan saya bagaimana memilih bisnis yang tepat, terutama di era pandemi seperti saat ini. Dari semua peserta mungkin saya sendiri yang masih pemula, Pak. Mohon arahannya. Ya, jadi kita tahu ya, di masa pandemi ini kan online itu, e-commerce kalau sebelum pandemi itu kan masih ada pilihan gitu ya. Jadi persis kemarin malam, saya didatangi seorang teman ingin sharing gitu ya. Teman ini sebelumnya beliau ini sering bawa tamu pariwisata. Di Bali kan memang 90% pariwisata ya. Dia bilang ke saya begini, Pak, saya dulu memang paham lah, maksudnya tahu bahwa ini online, zaman online dan sebagainya. Tapi sampai saat itu saya nggak peduli karena saya mikir wah saya nggak online aja, saya handle pariwisata, handle tamu masih jalan kok gitu ya. Sehingga saya nggak terlalu penting dengan online. Itu yang dia pikirkan. Sehingga dia gaptep, nggak pernah paham tentang online. Sampai pada akhirnya kena pandemi ini, kemarin dia ngomong, Pak, saya baru sadar bahwa saat ini saya sudah nggak punya pilihan gitu. Artinya yang mengalami seperti beliau ini kan nggak sedikit ya, banyak sekali orang yang sekarang ini dipaksa, nggak ada pilihan lagi, no choice gitu ya. Kalau sebelum pandemi masih ada pilihan, oh saya bisa bisnis macam-macam. Sekarang nggak ada pilihan, karena orang sudah physical distancing, sudah semacam-macam, sehingga aktivitas banyak dilakukan di rumah atau di ruangan dan lain sebagainya. Maka pilihan yang paling efektif hari ini adalah tentu online gitu. Nah, yang sebelum pandemi sudah mempersiapkan online, digitalisasi, saya yakin sekarang bisa lebih siap. Tapi kalau sebelum pandemi dia nggak peduli itu, hanya fokusnya offline, saya yakin akan sangat berat. Bisa jadi akan collapse gitu ya. Nah, ini ketika ditanya bagaimana kondisi saat ini seperti pandemi ini, saran saya kalau mau mulai, maka ya sudah fokuslah memahami tentang online, e-commerce, digitalisasi. Dan sekarang jualan ini kan banyak sekali medianya ya. Bisa WhatsApp, bisa Facebook, semacam-macam lah. Bisa organik, bisa iklan, dan seterusnya. Jadi pelajari online, sudah mulai saja dari online. Kalau barangnya apa, saya pikir ya teman-teman di Malang lebih paham lah. Sekarang banyak sekali produk-produk dari produsen, kita tinggal reseller misalnya, dan seterusnya. Saran saya online, Bu Yasmin. Kemudian Bu Triinda. Assalamualaikum Pak Sumito, terima kasih. Oh, enggak tanya ini ya. Ada lagi Pak? Mana ini? Silakan teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada Pak Sumitro yang sudah siap untuk menjawab. Mas Willy, Pak. Mas Willy. Oh, ya. Oke, Mas Willy mana ini? Untuk menjaga semangat berjuang, willpower untuk terus mencapai target dan dream. Saya pribadi menemui banyak sekali case di mana banyak pedagang memiliki dream, namun dream hanyalah dream tanpa ada determinasi untuk mencapainya. Oke, ini. Oke, baik. Ini tadi. Pak Willy ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menjaga semangat juang, willpower untuk terus mencapai target dan dream. Ya, itu tadi. Memang saya sering ditanya apa sih resep untuk jadi pengusaha itu. Saya sebenarnya mengatakan sederhana. Pertama, keyakinan dan jaga keuletan ya, konsistensi itu. Sering sekali orang punya ide hebat, punya bisnis hebat, tapi sering sekali mudah menyerah ya. Karena bisnis ini kan begitu banyak tantangan ujiannya gitu. Kalau kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang berat, terus merasa ini nggak bisa, kita menyerah, udah selesai gitu. So, gimana untuk menjaga itu agar kita tetap ulet, tetap konsisten, tetap gigih?
Itu tadi, dream itu jangan, atau target atau mimpi itu jangan hanya sekali, Pak. Saran saya, salah satu triknya adalah, yang saya lakukan selama ini ketika saya punya mimpi, saya selalu ulang-ulang gitu ya. Pagi baru bangun tidur dan malam mau tidur. Kenapa sih kalau mau bangun tidur dan malam mau tidur? Ini karena kita dalam kondisi otak kita ini dalam kondisi di mana otak kita tenang sehingga bisa dengan mudah menerima mimpi-mimpi yang kita afirmasikan sehingga itu menjadi sebuah kekuatan dari internal yang luar biasa. Maka sering-sering harus dibaca-baca, bahkan diafirmasikan, ditegaskan gitu ya. Setelah itu divisualisasikan dream itu, mimpi itu, sehingga menjadi sebuah power yang luar biasa. Itu aja kuncinya. Bisa jadi selama ini kita kurang mengulang-ulang membaca, dan mimpi itu harus ditulis ya, sahabat. Saran saya jangan hanya dalam ingatan, harus ditulis. Dituliskan yang seperti tadi itu. Saya selalu terbiasa menulis, mencari contoh yang paling mirip dengan yang saya mimpikan. Setelah itu saya tempel, saya ulang-ulang dan saya mimpikan. Kenapa diulang-ulang? Itu wujud dari mimpi kita gitu. Dan yang paling penting adalah spiritual quiescence gitu. Ini penting. Kekuatan spiritual kita, kedekatan kita kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kita, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan selalu kasih jalan rezeki dari yang tak terduga. Sahabat, saya sering sekali mengalami sesuatu itu yang secara akal kadang nggak bisa diterima gitu, sulit gitu. Tapi Allah kasih jalan gitu. Itulah kekuatan spiritual kita. Maka saran saya jaga, mohon maaf, kita yang Muslim ya 5 waktunya itu dipegang teguh gitu ya. Usahakan justru kalau yang laki-laki ke masjid, sholat malamnya, sholat duhanya, bahkan puasanya gitu ya. Itu Senin Kemis itu luar biasa. Buat saya itu sebuah power yang tak tergantikan lah gitu, untuk menjaga motivasi dan ini kita. Kemudian saya pribadi menemui banyak sekali case di mana banyak pedagang memiliki dream, namun dream hanya dream tanpa ada determinasi untuk mencapainya. Nah itu tadi sudah saya jawab ya. Ya hanya mimpi saja karena biasanya. Ini untuk menjawab ini yang paling tepat begini. Teman-teman coba pelajari, pahami ya, jangan hanya sekedar baca. Kisahnya Talut dengan Jalut. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau yang sudah pernah baca dan sudah paham, bagus. Itu jadikan penguatan. Kalau belum, saran saya baca, pahami. Bagaimana Talut mau menaklukkan Jalut gitu. Jadi kesimpulan singkat saya ingin sampaikan begini. Banyak orang bernarasi itu bisa gitu. Itu tadi hanya ini kan, dream itu hanya sebagai ya determinasi, hanya sebagai obsesi, tapi tantangan terberat adalah pada eksekusi gitu. Itu kan ya ketika Talut memotivasi timnya, apakah Anda semua siap menaklukkan Jalut raksasa yang sombong semena-mena, punya pasukan besar, siap. Ketika narasi semua siap gitu. Sama ketika kita seminar, workshop, motivasinya muncak. Luar biasa, semangat gitu ya. Tapi ketika ternyata Talut kan ngomong ini kepada pasukannya. Nanti kita dalam perjalanan ini menuju ke Jalut dan pasukannya sangat jauh, terik matahari panas, bisa jadi nanti bahan perjalanan makanan kita habis, kita akan menemui sungai. Nah, barang siapa yang minum kecuali hanya seciduk gitu ya, itu pasukanku. Yang minum lebih dari seciduk itu bukan pasukanku. Apakah Anda siap? Siap. Masih narasi semua siap. Nah, begitu kena persoalannya, begitu praktek eksekusi, benar ketemu sungai, benar terik matahari, panas, persediaan makanannya habis, yang masih ingat pesannya Talut itu ternyata nggak lebih dari 10% gitu. Lainnya, mandi, hura-hura, seneng-seneng. Ditanya, bahkan ada yang mengingatkan ini yang masih ingat. Sahabatku,
saudaraku tadi diingatkan oleh Panglima Talut, kita tidak boleh minum kecuali hanya seciduk. Banyak alasan. Wah, ini kita haus, kita lapar, panas, ketemu air sungai, masa minum hanya seciduk? Kan nggak puas gitu. Bener yang lewat ke sungai itu hanya sedikit gitu. Akhirnya ya Talut, oke. Allah banyak sekali memberi contoh yang sedikit itu tetap bisa menang. Kesimpulannya SDM itu bukan persoalan banyaknya. Sedikit tapi orang yang tepat dan siap diajak berjuang menghadapi berbagai macam tantangan. Nah itu yang nggak mudah. Gitu. Ya sama kita sendiri sebagai pelaku usaha begitu. Bernarasi, bermimpi gampang. Beratnya itu nanti kalau dapat tantangan yang sesungguhnya sering kita lebay. Ya kira-kira gitu Pak Willy ya. Baik, bagaimana teman-teman yang lain? Ada lagi Pak, silakan dibaca chatnya Pak Sumitro. Oke, ini dari Pak Ferry. sebentar Pak Ferry ya. Dari Putri dulu, Pak. Mana? Oh, dari Putri. Saya cek. Putri, gimana cara membangun feeling kalau bisnis yang kita pilih akan berkembang? Oke, gimana cara membangun feeling kalau bisnis yang kita pilih akan berkembang? Ya memang tidak hanya feel ya. Ya tahap awal sih oke feeling, tapi nanti tahap tertentu harus by data. Sering sekali kelemahan kita tatkala nanti mau scale up itu hanya menggunakan feeling. Feeling sih is oke, tapi kan kita nggak bisa kerja sendiri ya. Kalau kita mau kerja sendiri, mengerjakan sendiri, berarti nanti justru kita nggak punya waktu untuk santai gitu ya. Bisnis ini kan kita bangun agar kita bisa lebih ringan kan gitu ya. Ya bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan gitu. Jadi poinnya adalah kita harus by data untuk menguatkan feeling itu. Feeling itu bisa dapat karena pengalaman gitu ya. Karena kita sering melakukan itu gitu. Nggak bisa tiba-tiba. Nah, ketika jiwa kita sudah jiwa pengusaha entrepreneur, maka feel kita akan bisnis itu biasanya akan semakin terasa. Dan itu sulit diceritakan. Hanya bisa dirasakan kita sebagai pelaku. Saya kira itu ya Bu Tinda. Kemudian Bu Yasmin, oh sudah ya. Ada lagi? Pak Ferry, satu lagi Pak, bagaimana cara Bapak manajemen waktu tiap harinya mulai pagi sampai malam sebelum tidur? Ini waktu bangun dulu atau sekarang Pak? Gini, waktu bangun dulu. Jadi kalau yang saya yakini, saya pahami bisnis itu levelnya ada 5 ya. Dari pondasi, tidak beraturan. Di level ini, seperti kayak pedagang. Saya nggak punya waktu untuk kecuali hanya ngurusi bisnis. Jadi saya mikirnya meyakini seperti kayak bayi baru lahir. Nah, bayangkan itu. Jadi salah kalau orang mau bisnis di awal sudah saya ingin punya waktu luang, saya ingin bisa lebih santai, saya ingin bisa punya banyak uang. Kalau masih startup, masih pemula, jangan berharap terlalu tinggi untuk semudah itu gitu loh. Karena justru masih awal ini tantangannya berat. Kita ngurusinya itu, waduh, kalau saya dulu bahkan 20 apa ya, bukan 12 jam, 24 jam. Mimpinya pun tentang bisnisnya gitu. Jadi nggak kenal lelah, nggak kenal waktu. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, bahkan nggak ada kenal waktu ahad gitu ya. Itu di awal. Tapi seiring waktu, ketika sudah mulai proses naik, sudah terbentuk tim, level berikutnya adalah di marketing dan sales, mulai kita tata. Nah, baru mulai saya atur. Pada level terus semakin tinggi ya sudah. Kalau hari ini ya saya sudah ada semua tim, sudah ada yang masing-masing direktur ada, manajemen ada, tim ada, ya sudah alhamdulillah lah. Masih mikir ya pasti, kita kan entrepreneur ya. Tapi sudah banyak waktu longgar. Malam itu saya sudah nggak gunakan kecuali saya untuk ibadah, untuk bermasyarakat, untuk dakwah dan sebagainya. Siang juga sering sekali waktu saya sudah ya sharing ilmu untuk sosialisasi. Makanya banyak amanah saya ya di ISMI, di MUI dan seterusnya. Kalau hari ini ya alhamdulillah lah sudah jauh lebih
longgar saya ngatur waktunya. Kira-kira gitu. Siapa tadi, Pak Ferry ya, gitu. Jadi saya pagi itu bangun sebelum subuh yang jelas, jam 3, jam 4, ya tahajud dulu. Mohon maaf ini karena ditanya ya. Setelah itu ya sebisa mungkin zikir, baca Al-Quran, sholat subuh ke masjid. Pandemi kemarin sempat nggak ke masjid, sekarang alhamdulillah bisa ke masjid lagi. 5 waktu selalu diusahakan harus selalu di masjid. Setelah itu tidur, kalau nggak ada kegiatan saya secepat mungkin gitu ya. Dan yang jelas baca buku. Nah ini penting ya. Ilmu itu sangat penting teman-teman. Jadi rajinlah baca buku. Saya punya banyak koleksi buku dan dari buku itu saya banyak pengetahuan dan ilmu yang saya dapatkan. Oke, kemudian dari Pak Tri Haryadi, ini ada pertanyaan nggak ini? Oke. Awalnya mau usaha IO tour travel karena Malang sudah satu destinasi wisata. Pertama karena benar-benar terpukul. Sekarang coba rintis usaha kuliner, tapi seperti bukan passion saya. Namun saya coba tetap jalani, mohon saran dan masukannya dan jangan bagaimana. Oh, oke, saya paham. Nah, gini, Pak Tri Haryadi. Passion ini saya sendiri meyakini. Saya sering ditanya begini, Pak Sumitro kan bisnis fitness. Orang yang nggak pernah ketemu saya langsung menganggapnya, apalagi tahu namanya ya, Mardi Sumitro, terus baru melihat gambar atau foto, saya dianggap itu wow, tinggi besar gitu ya. Setelah ketemu saya banyak yang kaget gitu. Kok nggak berbanding lurus dengan bisnisnya? Apakah passion saya di fitness? No. Sekali lagi saya tidak passion di fitness dan saya tidak hobi fitness gitu. Itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kalau olahraga yang hobi saya malah bela diri. Kalau fitness belas saya tidak hobi. Apakah saya pakai alat fitness? Ya setelah punya alat, punya fitness, sekarang pakai treadmill, pakai sepeda di rumah saja. Tapi saya ingin mengatakan begini, sahabat. Anda nggak harus fashionnya di yang Anda tekuni. Kalau saya ditanya, fashion saya di mana? Fashion saya di bisnisnya gitu. Nah, Anda nggak harus fashionnya di kuliner, nggak harus seneng masak. Tapi Anda harus cari, Pak Tri harus cari apa yang Anda senangi dari yang Anda kerjakan hari ini. Misalnya ketemu orangnya misalnya, oh saya nggak seneng masaknya, tapi saya seneng kalau ketemu orang ada konsumen beli, nah gitu. Atau saya seneng kalau ngirim barangnya, karena saya traveling misalnya, saya seneng kalau ngirim barang itu jalan-jalan, nah misalnya gitu ya. Atau saya seneng bisnisnya, kalau saya, passion saya seneng banget bisnisnya. Jadi saya nggak seneng fitnessnya, nggak seneng olahraganya, ya saya seneng bisnisnya. Itulah yang sehingga saya ngelola fitness ini ya saya bisnisnya, saya tekuni banget ya. Yang malam saya pikirkan terus gitu. Gitu ya Pak Tri. Oke, ada lagi Pak Yuda, ada Dian. Boleh sedikit cerita Pak apa yang Bapak lakukan jika ada investor yang mau 50 plus 1%. Ini saya singgung sedikit. Ini ceritanya panjang Pak Yuda ya. Ya poinnya begini. Ini pilihan mau investor masuk di bawah 50% atau 50 plus 1 ya sah-sah saja ya. Memang saya sempat galau ketika itu karena saya nggak siap waktu itu. Karena saya targetnya hanya 30%, tapi ada orang yang minta 50 plus 1 walaupun besar ya puluhan M jadinya. Saya sempat galau, akhirnya waktu itu saya dapat jawaban ketika saya sharing cukup lama dengan Bu Nur Hayati Subakat. Nah, beliau salah satu mentor saya, beliau banyak memberikan insight. Akhirnya itu nggak saya ambil. Akhirnya nggak saya ambil gitu. Tapi seiring waktu semua bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Poinnya kalau kita masih 50 plus 1, tentu kita masih bisa memegang kendali sesuai dengan filosofi dan visi bisnis kita. Tapi kalau kita sudah nggak bisa 50 plus 1, ya berarti kita sudah siap melepas bisnis itu dan kita buat mainan bisnis lain. Poinnya itu, Pak. Oke. Masih ada lagi? Coba, Pak. Silakan teman-teman yang masih mau bertanya. Silakan teman-teman. Monggo. Tanya.
Wah ini. Silakan Mas Iqbal. Mewakili Burtno ya. Insya Allah. Padahal saya nggak nanya loh Pak Sumetro. Oh, nggih, monggo, monggo, monggo. Jadi gini Saya Pak nanti Mitro. nanya Japri ya Pak Mitro Nggih. ya. Jadi saya nggak lewatkan Mas Iqbal. Saya Japri ke Nggih. panjenengan aja. Siap, siap, monggo. Ya, Pak Mitro monggo. Pak Sumitro mau tanya. Tadi kan Siap. di awal-awal itu kan bilang bahwa ini tahun 2015 itu punya 44 cabang, Pak ya. Dan mendapat Nggih. penghargaan waralaba. Berarti kan ada Putus-putus, Pak ya. Putus-putus, Pak. Jadi Putus-putus, Pak. putus-putus. Halo, Oke. udah cukup jelas? Oke, Oke, gini. oke. Nah, Oke. gini. Iya. Udah, lanjut, Pak. 2012 itu 2015 kan ada 44 cabang, Pak. Dan ada investor. Nggih. Nah, dan tadi dapat penghargaan waralaba dari Muri. Apa? Penghargaan dari penghargaan waralaba tadi kayaknya ya, waralaba, Pak ya. Berarti kan bisnis Ya, ini kan di-franchise-kan. dari kementerian. Betul, di-franchise-kan berarti kan. Nah, terus dengan kondisi pertanyaannya ada dua, Pak. Pertama, dengan kondisi pandemi seperti ini, kan Pak Mitro tadi bilang ada 4 pilar pemasukan. Ya kan, ada Hawa, terus ada Adam, ada Master, sama dari aplikasi. Nah, di kondisi pandemi ini kan pasti banyak yang tutup, Pak. Ya kan, Adam sama Hawa ini kayaknya kan tutup. Ya, sedangkan aplikasi dapat duit. Benar. Nah, itu pertanggungjawaban sama investor gimana secara moral, Pak ya? Berarti kan investor sudah setor duit, gymnya ditutup, tapi Pak Mitro tetap dapat duit dari bisnis yang lain. Nah, itu. Ini yang pertama, Pak. Ya. Nah, terus yang kedua, tadi kan dibilang tentang saham 50% plus 1, Pak. Yang barusan Pak Mitro ngomong. Nah, di saham, sedangkan kalau saya lihat ya di perusahaan-perusahaan korporasi yang besar itu memang pemegang sahamnya cuma dikit, Pak. Bahkan Microsoft-nya di bawah 10% gitu ya. Nah, apakah kondisi ke depannya Pak Mitro ini artinya dengan tadi 2002 berapa itu yang pengen punya 1000 cabang itu? 2025. Nah, ini akan 2025 kan kurang 5 tahun lagi ya. Apakah strategi aplikasi ini sudah cukup maksimal ataukah memang mau seperti ya mungkin lebih gede lagi dari waralaba, mungkin di IPO kan atau segala macam atau medium ternote atau gimana, Pak? Nah, itu Pak ada dua mungkin Pak pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal ya. Jadi yang pertama gini, investor itu nggak saya ambil, Pak. Jadi yang tadi dia maunya besar, jadi sampai hari ini saya belum ada investor masuk di perusahaan saya. Masih murni milik saya pribadi. Jadi pure masih punya saya. Berarti waralaba nggak ada tadi, Pak ya? Ada investor tapi waralaba. Jadi gini, ini waralaba ini saya oleh konsultan waralaba internasional. Waktu itu kita sudah trial buka ada 1 cabang untuk waralaba. Tapi kesimpulan saya waktu itu saya diberi penghargaan oleh Kementerian Koperasi pameran di Jakarta. Nah, saya melihat di pameran waralaba itu ternyata banyak sekali para pengusaha pemula yang belum kuat mewaralabakan bisnisnya, tapi aslinya sebenarnya belum siap gitu. Karena waralaba ini nggak sederhana, Pak. Iya, betul. Harus standarisasi bentuknya, mulai catnya, lampunya, semua itu harus standar gitu ya. Tampilan depannya dan lain sebagainya. Setelah itu standarisasi proses marketing, proses keuangan, proses administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita setelah punya aplikasi, waralabanya itu nggak saya lanjutkan, Pak Iqbal. Gitu. Sementara saya nggak lanjutkan. Bukan berarti saya close, tapi sementara nggak saya lanjutkan. Dan saham pun yang investor masuk itu saya pending setelah saya konsultasi dengan Bu Nur Hayati Subakat gitu ya. Nah kemudian sehingga praktis bahwa sampai hari ini saya ada 4 PT itu yang gym itu semuanya jadi 1 PT. Gym dan supplier di gym itu PT lain jadi 2 PT. Itu benar Pak. 3 bulan tutup total Pak. Gym total, suppliernya juga tutup total. Jadi 2 PT itu benar-benar berat di kondisi pandemi. Nah, saya punya 2 PT lain, yaitu 1 di penjualan dan 1 lagi di digitalisasi. Yang saya kerjasama yang buat aplikasi Hawa Gym dan sekarang mengembangkan juga
bisa digital marketing, untuk jual produknya ya, untuk logo dan sebagainya. Selain saya terus mengembangkan aplikasi Hawajim ini. Nah, ini 2 PT ini yang alhamdulillah sampai hari ini masih cukup bagus. Nah, saya Jimnya ini terbantu dengan ada aplikasi ini gitu. Jadi alhamdulillah dalam prosesnya itu memang nggak mudah, Pak. Coba pelajari. Saya sendiri terakhir nggak terlalu berobsesi cabang 1000 cabang itu bentuknya cabang seperti yang saya jalani. Itu tadi. Gitu, Pak, ya. Ternyata saya ya fisik-fisik itu sudah bukan zamannya lagi. 2010 itu saya pikir masih oke, tapi perkembangan yang terakhir itu bahkan kantor pun yang saya awalnya 3 lantai cukup besar mewah, ini saya mau rubah, Pak, karena sudah nggak zaman lagi kita punya kantor besar, investasi besar gitu. Kantor itu sudah disesuaikan dengan digitalisasi online gitu. Ternyata setelah saya punya aplikasi Hawajim, cabang Hawajim 1000 cabang itu sudah bentuknya bukan fisik yang tadi saya katakan harus 1 cabang 1 miliar investasinya gitu ya. Jadi bentuknya sudah aplikasi ini. Sehingga ini saya bisa 2 hal lakukan. 1, nanti bisa kerjasama dengan fitness apa saja menggunakan, karena aplikasi ini tidak hanya untuk marketing, tapi di dalamnya ada untuk operasional, ada untuk HCM-nya gitu, ada POS dan lain sebagainya. Jadi untuk operasional di gym. Jadi gym itu tetap gym A misalnya, tapi aplikasinya menggunakan aplikasi Hawajim. Tidak harus ada Hawajimnya. Nah, ini bisa jadi kan jadi cabang Hawajim gitu ya. Nah, itu 1. Yang kedua, aplikasi ini ketika kita sudah bisa live gitu ya, seperti fasilitas Zoom itu yang ada di aplikasi Hawajim. Sekarang belum dimasukkan, masih dalam proses, tapi nanti masuk di aplikasi Hawajim. Nanti teman-teman bisa cek ya di iOS ataupun di Play Store Hawajim. Ya, itu coba pelajari di dalamnya. Fiturnya sudah lumayan lengkap, tapi masih terus dikembangkan. Banyak hal yang terus kita kembangkan, sehingga harapannya ternyata saya mulai tergambar 1000 cabang yang tadi saya sampaikan, bukan fisik yang tadi 1 cabang 1 miliar, tapi dengan orang bisa latihan di rumah, latihan di kantor, di seluruh Indonesia, itu bisa jadi sudah cabang, karena setiap orang latihan nanti sudah harus membayar. Belum lagi nanti fasilitas personal trainer dan lain sebagainya. Nah, itu gambarannya Pak Iqbal. Sehingga saya justru cabang fisik itu sekarang saya kurangi gitu ya. Cabang fisik yang tadi bentuknya cabang real yang harus sewa gedung, itu kan investasi yang cukup mahal ya, alat dan lain sebagainya, itu sekarang saya kurangi. Nah, saya kuatkan dari sisi digitalisasi dan online-nya. Itu kira-kira Pak Iqbal. Berarti tadi dengan pengurangan kantor fisik dan lain-lain, berarti ada pengurangan karyawan juga, Pak? Atau pengalihan? Pengalihan, Pak, ke PT lainnya. Alhamdulillah sampai hari ini belum berkurang. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya soalnya kan kecuali lain, yang tadi kan ada trainer kan yang masa di belakang meja mereka kan nggak bisa gitu loh. Iya, benar. Jadi sekarang trainer itu kita sudah trial kemarin, ini Jumat nanti dia sudah lewat aplikasi kami gitu ya. Nanti bisa digunakan dan sehingga tinggal ngatur jadwal saja gitu. Fisiknya masih perlu, sampai hari ini masih perlu, tapi kita sudah mulai kurangi dan nanti arahnya ke sana. Karena tetap saja masih ada orang yang pingin ke fisik, ke lihat langsung ya. Iya betul. Ke gym langsung lah gitu. Itu kira-kira Pak Iqbal. Iya, terima kasih Pak Wardi Sumitro. Baik. Mungkin ada teman-teman lagi setelah Mas Iqbal. Mungkin ada teman lagi yang ingin bertanya, mumpung Pak Sumitro masih hadir di sini. Di sini baru 9:30, menjelang 9:10, sana 9:11 ya Pak ya, udah menjelang malam ya Pak ya. Baik teman-teman silakan. Atau mungkin ada chat lagi ya, saya yang ini. Mengingatkan lagi buat teman-teman bahwa nanti seperti biasa setiap acara ini kita nanti harus ada foto bersama. Untuk yang masih ngumpet-ngumpet di balik posternya, nanti harapannya segera pas sesi foto nanti menunjukkan jati dirinya di daerah ngumpet ya, agar foto kita lengkap dan keren gitu. Baik, sampai di sini nanti teman-teman masih ada yang mau bertanya? Bagaimana?
Karena kalau sudah nggak ada yang bertanya, tentunya acara ini segera kita akhiri. Tapi kalau ada yang masih bertanya, insya Allah kita tunggu beberapa saat. Pak Sumitra, kalau sekarang sendiri, kalau boleh tahu cabangnya sudah berapa, Pak? Tahun 2019 ini. Halo? Halo? Mas Jaya, kenapa Pak Sumitra hilang? Bentar, Pak. Apa, Bu? Kayak masih... Iya. Kenapa? Bentar. Kayaknya habis ya. Ininya baterainya. Oh, kayaknya laptopnya habis ya? Waduh, nggak sempat foto bersama kayak gitu ya. Baik. Bentar. Oke. Bentar, dari kontak. 2020, Bu Retno. Iya. Pak Sumitra nih 2020 cabangnya sudah berapa, Pak? Belum nyambung. Halo? Hai. Halo? Putus. Sempat putus ya, Pak ya? Pak Sumitra, kalau boleh tahu tahun 2020 ini cabangnya Hawa Gym sudah berapa? Dan nanti rencananya fokusnya di Hawa Gym ya, aja atau tetap master gym-nya di Iya, Bu Retno. Sekarang kita sudah tidak fokus pengembangan secara fisik, Bu Retno. Jadi pengembangannya sekarang ke online dan digitalisasi. Jadi saya sekarang kami develop untuk aplikasi Hawa Gym-nya itu dengan ada PT Semua Digital Indonesia. Jadi sekarang fokusnya ke sana. Apalagi pandemi begini, justru saya ada beberapa cabang yang sudah jatuh tempo sewa gedung. Justru pemilik gedung itu malah ya sudah Pak bayar per bulan, atau bahkan ada yang minta share profit ya, karena kondisinya begini. Dan kami tentu di manajemen tidak buang uang kan, kalau kita perpanjang juga kondisinya sampai kapan belum tahu. Jadi pandemi ini teman-teman harus paham banget ya, ini situasi yang bukan mudah dan bisa jadi akan long term ya, sangat panjang gitu. Kami sendiri sangat serius mempersiapkannya, termasuk cabang fisik itu kita tidak akan melakukan pengembangan dulu. Yang kita develop digitalisasi di aplikasi di online-nya. Tapi rencananya nanti mau fokus di Hawa Gym atau di master gym-nya juga, Pak? Atau fokusnya di Hawa Gym gitu? Fokusnya Hawa Gym dan master fitness yang untuk penjualan alatnya. Karena kita ada produksi alat. Baik. Sukses selalu buat Pak Sumitra. Baik, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, sesi ini akan kita akhiri. Tapi sebelumnya saya mohon kesediaannya semua teman-teman yang hadir dan mengikuti webinar online ini untuk menampakkan jati dirinya, karena kita akan membuat sesi foto. Yang masih ngumpet-ngumpet di belakang layar, mohon kesediaannya untuk menunjukkan. Nah, sudah sebagian. Yang lainnya mana ini? Ini bisa di screenshot. Oke. Kita sebelum kita tutup sesi ini, kita foto bersama dulu. Mas ya, siapa yang foto bersama fotonya? Siapa yang foto hari ini? Oke, Mas Hendy nanti. Oke, Mas Hendy ya. Oke. Sudah siap semua belum teman-teman? Saya cek dulu masih ada ngumpet. Pak Isa masih ngumpet. Wis, Mas Billy baru bangun tidur. Oh, Alhamdulillah semua sudah ngumpet. Mas Jika, Mas Ferry nggak ada. Baik. Kalau gitu kita foto bersama ya, seperti biasa, biar seru acara ini, tetap tunjukkan pose terbaik Anda. Silakan difoto, Mas. Dihitung ya, Mas Jaya ya. 1. Silakan difoto. Pak Sumitronya masih nggak kelihatan. Pak Sumitronya nggak kelihatan ya, bentar. Pak Sumitronya menghilang. Bentar. Si. Yang lagi. Masuk lagi ya? Iya, masuk lagi. Monggo dibuka semua. Mas Willy, masih dibuka, udah. Mas Willy. Dibuka apa nih? Itu lo jaketnya itu lo.
Mas Oke. Dika ini loh, buka Mas Bukan Dika. ini. Iya, konangan wajahnya. Oke, Mas Andi jilbab ini, ya apa ini? nggak ikut foto. Baik, langsung saja. Udah ya, Pak Sumitra sudah ya, Mas ya? Ya, Belum. siap. Belum ya, nunggu Pak Sumitra dulu ya. Habis itu nanti kita Siap, lihat Bu. foto dengan pose yang terseru yang Anda miliki. Pengusaha bahagia ada posenya nggak? Posenya ini nggak boleh, sponsor tuh nggak boleh standarisasi, Mas. Pose itu harus kreativitas. Nggak bisa diwarna-warnakan berarti ya. Yang standarisasi itu Mbak Hormat gelap, nah itu baru namanya standarisasi itu. Gimana, Mas? Oke. Belum masuk ya? Udah. Sudah. Ya, oke. Pak Sumitra belum ada. Oke. Pak Sudah Sumitra masuk, kita Pak. sesi foto ya, baik. Teman-teman kita sesi foto, nanti yang foto Mas Hendy nanti dihitung. Tapi saya mohon biar menambah keseruan acara kita malam ini, tunjukkan pose terbaik Anda. Dihitung ya Mas Hendy ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Pose terseru Anda. Lagi dah. Lagi Oke. dong. Bentar Pak, share dulu yang ini. Lagi ya. Dihitung ya Mas Hendy Fotonya ya. lewat foto. Biar aku ngajak cantik. Oke, 1, 2, 3. Dah. Baik. Alhamdulillah sesi kita acara sharing ilmu yang diselenggarakan oleh Silaturahmi Pengusaha Bahagia hari ini dengan tema bisnis scale up yang diisi oleh Bapak Mardi Sumitro telah usai. Tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih bagi sahabat teman-teman yang bersedia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih banyak buat Pak Mardi Sumitro yang berkenan memberikan sharingnya luar biasa. Insya Allah ilmu yang dibagikan kepada kami semua sangat bermanfaat, dan doa dari kami semua semoga Hawa Gym dan Master Fitness tetap akan menjadi semakin sukses, maju, dan ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Mengakhiri sesi kali ini, saya pengen teman-teman semua speakernya di unmute. Saya akan bilang, kalau saya bilang pengusaha bahagia, jawabannya jangan lupa bahagia, gitu ya, setuju ya? Silakan di unmute ya, biar acara kita ini walaupun lewat Zoom tapi tetap bersemangat, meriah, seru, dan berkesan. Baik, sudah siap semua di unmute? Oke. Kalau saya bilang pengusaha bahagia, jawabnya jangan lupa bahagia, gitu ya, baik. Oke. 1, 2, 3. Pengusaha bahagia, jangan lupa bahagia. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih buat Pak Sumitro. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita live. Silakan masing-masing live group dengan dada-dada ke kamera. Dah.